Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pemirsa setia Net TV Sulsel di manapun Anda berada. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya Rdias Dahril dalam program religi kesayangan Anda, apalagi kalau bukan Tapari Tausiah Pagi Hari. Langsung dari Hotel Maxwan Jalan Taman Makam Pahlawan, tentunya saya akan membersamai Anda yang ada di rumah. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri di program ini. Pada pagi hari ini kita sudah kedatangan salah seorang ustadz yang ada di kota Makassar. Kira-kira siapa beliau? Oke, kali ini kita kedatangan Ustadz Muhammad Asmi SPDI. Kalau begitu kita salam, sapa, dan kenalan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Ustadz nama lengkapnya Afwan Muhammad Asmi SPDI. Ya. Nah, untuk panggilan sehari-harinya Ustadz apa nih? Ustadz Azmi. Ustadz Asmi ya? Ya. Masya Allah. Nah, untuk episode perdana kali ini di Net TV Sulsel, kira-kira tema yang akan diangkat untuk program Tapari edisi kali ini apa nih, Ustadz? Insyaallah tema kita untuk kali ini kemuliaan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kalau begitu, Afwan tafadhal, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Net TV yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah adalah kalimatul i'tiraf, kalimat pengakuan seorang hamba akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhitung nilainya. Sesuai dengan firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ayat ini merupakan kebenaran mutlak, oleh karena sampai pada hari ini belum ada orang yang mampu menghitung nikmat Allah. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi sekaligus pemimpin yang sampai pada akhir hayatnya masih memikirkan umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi sakaratul maut masih sempat mencari-cari umatnya dengan mengucapkan ummati, ummati, ummati. Beliau adalah satu-satunya nabi yang akan mampu memberikan syafaat atau pertolongan kepada umatnya di hari kiamat nanti. Tidak ada nabi selain beliau yang akan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat atau pertolongan kepada umatnya di hari kemudian nanti, kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang akan mendapatkan pertolongan dari beliau Rasulullah di hari kiamat nanti? Menurut Imam As-Sayuti, ada dua orang yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah orang yang mendapatkan gelar sahabat. Para pemirsa Net TV yang sama-sama berbahagia, siapa orang yang mendapatkan gelar sahabat itu? Imam As-Sayuti menjelaskan bahwa orang yang mendapatkan gelar sahabat itu adalah orang yang pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang itu tidak pernah bercerita langsung, berkomunikasi langsung bersama Nabi, tidak pernah bertetangga dengan Nabi, tidak pernah berjabat tangan dengan Nabi, melihat saja Nabi dari jauh, tidak melihat seluruh badannya, hanya melihat kepalanya seumpama, atau hanya melihat tangannya,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dalam artian berupaya melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang dimaksud dengan beriman. Maka orang itu berhak mendapatkan gelar sahabat. Karena mendapatkan gelar sahabat, maka tentunya orang itu telah ditetapkan sebagai orang yang selamat dunia akhirat. Satu pertanyaan, apakah yang masuk golongan sahabat itu hanya golongan manusia, termasuk di dalamnya menurut Imam As-Sayuti bangsa jin, dan bahkan seluruh makhluk yang menyaksikan kemukjizatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, termasuk golongan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dinyatakan orang yang selamat dunia akhirat. Ada satu pertanyaan, bagaimana Abu Jahal yang setiap hari melihat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Abu Jahal itu telah ditetapkan sebagai orang yang celaka dunia akhirat. Abu Jahal berasal dari kata bahasa Arab Abu Jahlun, yang artinya bapaknya orang bodoh. Apakah Abu Jahil bodoh dalam pengertian ilmu? Abu Jahil adalah orang yang pandai. Abu Jahil adalah orang yang cerdik. Tetapi kenapa digelar Abu Jahil? Karena bapaknya orang bodoh. Karena Abu Jahil adalah orang yang setiap hari menyaksikan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Abu Jahil sendiri yang menginjak-injak kebenaran itu. Kalau seperti itu, jahiliyah sebetulnya tidak diikat oleh waktu dan tempat. Jahiliyah tidak hanya ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kapan ada orang yang mengerti kebenaran, kapan ada orang yang tahu kebenaran. Bahkan orang seperti ini biasanya sudah membawa kebenaran itu masuk ke dalam kamarnya, sudah menikmati kebenaran itu di dalam dapurnya setiap hari dan bahkan setiap saat. Tetapi orang seperti ini ternyata menginjak-injak sendiri kebenaran itu. Maka itulah jahiliyah masa kini. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tuba liman ra'ani wa amana bi." Beruntunglah bagi orang yang pernah melihatku lalu beriman kepadaku. Summa tuba, summa tuba, summa tuba. 3 kali Rasulullah mengulanginya, tetapi lebih beruntung lagi, lebih beruntung lagi, lebih beruntung lagi. Liman amana bi, siapa saja orang yang beriman kepadaku, wa illam yarani, sekalipun tidak pernah melihat wajahku. Kitalah semua ini para pemirsa Net TV yang berbahagia. Kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita beriman kepada mukjizat yang telah disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah 3 kali menyebutnya bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung dan insya Allah akan diselamatkan di dunia dan di akhirat kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini saya ada tiba-tiba pertanyaan Ustadz. Boleh bertanya kan Ustadz ya? Boleh. Ya, baik. Pertanyaan saya adalah sebetulnya ini pertanyaan mendasar. Kira-kira perbedaan antara umat Rasulullah dengan umat-umat sebelumnya apa nih Ustadz? Ya, itu saja pertanyaan saya. Tapi insya Allah kita akan jawab usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Tapari Tausiah Pagi Hari on Net TV Sulsel TV masa kini.